Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk membahas persoalan pengantar ulumul Quran. Kita masuk dalam pembahasan qawaid tafsir yang berikutnya, yaitu permasalahan alfaz, lafaz di dalam Al-Quran. Lafaz di dalam Al-Quran. Bentar, ada persoalan yang baik. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas persoalan alfaz di dalam Al-Quran. Bahwa lafaz-lafaz dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sebetulnya ini sangat berkaitan erat dengan usul fiqh. Jadi apa yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini sangat berkaitan erat dengan usul fiqh. Ini yang pertama. Yang kedua, sangat berkaitan erat dengan bahasa Arab. Sangat berkaitan erat dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak paham bahasa Arab sama sekali, mungkin akan sangat berat memahami permasalahan-permasalahan ini. Dan kita di sini sebatas untuk mengenal, bukan untuk memperdalam. Supaya kita tahu di dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat seperti apa saja. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih detail mengenai lafaz-lafaz dalam Al-Quran, maka penting untuk kita pahami bahwa lafaz di dalam Al-Quran itu kadang secara makna kadang secara makna itu adalah dia tidak bisa ditafsirkan. Tidak memiliki kemungkinan lain dalam maknanya. Jadi lafaz-lafaz di dalam Al-Quran ada yang secara makna itu tidak tergantung kepada faktor yang lain, tidak mengandung kemungkinan makna yang lain disebabkan teksnya jelas. Teksnya jelas. Ini sebelum kita ke sana, sebelum kita masuk ke dhamair. Jadi kita bahas dulu lafaz secara umum.
Lafad-lafad yang secara tekstual maknanya jelas, lafad-lafad yang secara tekstual maknanya jelas, tidak memiliki kemungkinan makna yang lain, maka lafad-lafad seperti itu disebut dengan nas. Disebut dengan apa? Nas. Jadi nas itu apa? Nas adalah lafad-lafad yang maknanya tegas dan jelas serta tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Begitu. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Ini jelas, udah nggak perlu ditafsirkan, nggak punya makna yang lain. Ini nas, namanya nas. Begitu. Atau misalnya kalau dalam hadis, huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatu. Itu misalnya dalam hadis. Tapi kita nggak bicara itu, kita berbicara Al-Qur'an. Begitu. Maka kalau ada lafad-lafad baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah itu jelas, teksnya wajib diamalkan tanpa perlu menafsirkan. Cuma kadang-kadang nanti mengamalkannya seperti apa itu yang butuh dipelajari. Ya. Begitu. Tapi teksnya jelas. Seperti itu. Yang kedua, tingkatan yang kedua mengenai lafad-lafad adalah zahir. Apa itu zahir? Zahir adalah lafad-lafad Al-Quran ataupun hadis yang memiliki kemungkinan makna lain, tapi makna lainnya itu cenderung lebih lemah disebabkan keumuman maknanya. Jadi zahir itu secara teks dia sudah bisa dipahami, walaupun mungkin ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Hanya saja makna lain tersebut dinilai lemah. Hanya saja makna lain tersebut dinilai lemah. Begitu. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka di sini zahirnya apa? Makna yang kuatnya apa? Segala macam bentuk jual beli halal. Ini makna zahirnya. Namun ada kemungkinan lain, ada beberapa jual beli yang diharamkan. Namun itu butuh dalil khusus. Nanti makanya ada istilah, ada am, ada khas. Jadi apakah ada yang mengkhususkan? Atau ini mutlak, tidak diqaid. Begitu, ini namanya zahir. Atau misalnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai rampasan perang. Berbicara mengenai rampasan perang. Apa yang Rasul berikan pada kalian terima. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya, maka ambillah. Apa-apa yang dilarangnya, maka hentikanlah atau jangan cegahlah, jangan diambil, begitu. Dan ayat ini kandungannya jelas sekali, zahirnya jelas sekali bahwa kita harus menaati
perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila kita menemukan makna-makna yang zahir, namun dia masih umum, maka harus jadi taksis, begitu ya. Atau misalnya dia mutlak, maka harus jadi takyidnya. Ini berkaitan dengan nas. Nah yang ketiga adalah mu'awwal atau mufassar. Mu'awwal itu apa? Mu'awwal itu adalah lafaz-lafaz di dalam Al-Quran yang memiliki beberapa makna, yang memiliki beberapa kemungkinan makna, itu lebih tepatnya, yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Yang satu dengan yang lain maknanya kadang sama kuatnya atau tidak tampak mana yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Contoh apa? Contoh misalnya permasalahan quru. Apakah dia kemudian waktu haid atau waktu suci? Atau menurut sebagian ulama permasalahan lams. Menurut madhab Syafi'i ini nas. Dalam pandangan madhab Syafi'i, lamastumun nisa itu nas. Dalam madhab Hambali dan Maliki, dia zahir. Dalam madhab Abu Hanifah, dia mu'awwal. Nah, satu teks bisa dipahami berbeda. Ini yang mengakibatkan kadang hukumnya, konsekuensi hukumnya menjadi berbeda. Teksnya sama, lamastumun nisa. Tapi kenapa mereka kemudian berbeda dalam menyimpulkan hukum? Hal itu disebabkan karena mereka memandangnya sebagai sesuatu yang berbeda. Madhab Syafi'i menilainya sebagai nas yang tidak butuh ditafsirkan apapun. Maknanya lames, ya sudah lames, menyentuh saja. Tidak perlu ada embel-embel yang lain. Kemudian madhab Hambali dan Maliki ya zahirnya menyentuh, walaupun mereka kemudian memberikan batasan. Apa batasannya? Batasannya adalah dengan syahwat. Itu batasannya. Sedangkan menurut madhab Abu Hanifah, lamas ini harus ditakwil, harus ditafsirkan. Karena mengandung beberapa pengertian. Dilihat dari apa? Mau dilihat dari lafaz, makna, maupun qara'in, maupun qarinah. Dalil-dalil pendukung yang lain. Maka lahirlah kemudian pendapat dalam mazhab Abu Hanifah bahwa lams di sana bermakna berhubungan suami istri. Nah, ini permasalahan mendasar yang mesti kita pahami apabila kita ingin menjadi penafsir Al-Qur'an. Atau dalam rangka memahami tafsiran Al-Qur'an supaya tidak buru-buru suudzon sama para ahli tafsir. Ini kadang-kadang kita sebagian di antara manusia buru-buru suudzon sama para ahli tafsir, sama para ulama hanya karena menafsirkan Al-Qur'annya itu tidak sesuai dengan yang dipahami oleh mereka. Karena kebanyakan orang awam nafsirkan ayat itu ya lihat teksnya saja, tidak melihat apa yang ada di balik teks. Ya misalnya dalam permasalahan lams, bisa jadi orang-orang awam kebanyakan akan menganggap itu adalah menyentuh saja, orang ayatnya menyentuh kok. Begitu kan? Tapi dalam pandangan mazhab Abu Hanifah tidak demikian. Begitu. Kemudian apabila kita melihat alfaz atau lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, maka kita memahami bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu untuk memahami Al-Quran kita harus memahami bahasa Arab. Poin-poin apa saja yang penting untuk dipahami ketika kita ingin memahami Al-Quran? Maka yang pertama adalah persoalan dhamair atau domir-domir, kata ganti. Permasalahan kata ganti pun sebetulnya baik dari sudut pandang nahwu maupun balaghah nanti akan banyak menimbulkan tafsiran yang bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Kata ganti atau dhamair, domir-domir memiliki kaidah bahasa tersendiri yang telah disimpulkan oleh para ahli bahasa baik dari Al-Quran, hadis maupun literatur lainnya yang berbentuk
prosa maupun syair. Jadi ketika kita melihat dhamir, maka tidak semudah kemudian kita terjemahkan itu dia atau mereka. Namun kita harus paham arahnya kemana. Karena banyak orang yang kebingungan, ini dhamir kembalinya kemana? Begitu. Kok bisa seperti ini dhamirnya? Dan itu juga yang kadang membuat para ulama bisa berbeda pendapat. Baik. Yang pertama permasalahan dhamair. Ibnul Ambari bahkan telah menyusun 2 jilid kitab yang khusus membahas dhamair dalam Al-Quran. Khusus ngebahas dhamir doang. Huwa huma hum, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sebutin situ dalam Al-Quran. Ternyata 2 jilid. Subhanallah. Ini luar biasa. Karena apa? Karena memang permasalahan dhamir itu kadang seringkali maknanya apa? Maknanya tersembunyi. Maknanya tersembunyi. Baik. Bagaimana kemudian dhamir-dhamir dalam Al-Quran? Maka yang pertama, kata ganti orang ketiga. Nah, kita akan membicarakan apa? Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu contohnya apa? Dia dan mereka. Kata ganti orang ketiga itu dia dan mereka. Berarti bisa huwa, bisa hiya, bisa hum, bisa hunna. Itu kata ganti orang ketiga. Umumnya, kalau umumnya itu berarti secara umum, tapi tidak seluruhnya. Umumnya itu secara umum berarti tidak seluruhnya. Kata ganti orang ketiga umumnya merujuk kepada kata yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau ada dhamair seperti hu, misalnya kalimat di sini wanada Nuhun ibnahu, dan dia Nuh memanggil ibnahu, anaknya. Nyanya kembali ke siapa? Maka umumnya kembali kepada yang telah disebutkan secara jelas sebelumnya. Ada siapa yang telah disebutkan di sini? Ada kata Nuh. Maka kalau demikian, ya dapat dikatakan sudah di atas 90% anaknya ini anaknya Nuh. Begitu. Wa nada Nuhun ibnahu. Seperti itu. Atau misalnya contoh yang lain. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu, berbuat adillah. Berbuat adillah. Huwanya kembali ke siapa? Ya kembali kepada yang disebutkan sebelumnya, berbuat adillah. Cuma kembalinya bukan kembali kepada lafaz, kembalinya kembali kepada makna. I'dilu, berbuat adillah. Huwa, apa itu huwa? Ya keadilan, berbuat adil itu. Kan sebelumnya i'dil itu maknanya perintah, amar. Huwa di sini nggak mungkin kan dimaknai amar. Maka perbuatan yang adil berarti apa? Al-adalah, keadilan. Keadilan itu aqrabu littaqwa. Begitu. Juga telah disebutkan sebelumnya. Juga kadang terletak setelahnya. Kadang yang menjadi rujukan dhamir justru terletak setelahnya. Terletak setelahnya. Contohnya bagaimana? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Fa'aujasa fi nafsihi. Maka muncul rasa takut di dalam dirinya. Atau muncul di dalam dirinya khifatan, rasa takut.
maka muncul di dalam dirinya khifatan, rasa takut. Siapa? Musa. Nah begitu. Jadi dalam diri siapa? Dalam dirinya Musa. Begitu. Ini kan Musanya ada di belakang. Makanya saya sering sampaikan, jangan menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Fa'aujasa fi nafsihi, maka muncul sesuatu di dalam dirinya rasa takut Musa. Gak bisa. Coba, kayak gimana terjemahannya kalau per kata? Maka muncul sesuatu di dalam dirinya ketakutan Musa. Gak nyambung. Oleh karena itu kita harus memahaminya langsung. Oh, maka muncul di dalam diri Musa rasa takut, misalnya begitu ya. Atau maka dalam diri Musa muncul rasa takut. Nah, begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula misalnya dalam ayat yang lain, apa contohnya? Qul huwa Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, langsung berurutan. Allah disebut setelah kata huwa. Maka huwanya ini jelas adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini langsung disebutkan. Apa ini? Atau misalnya kita juga memahami dhamir dari apa? Dari konteks. Tidak melihat lafalnya. Jadi melihatnya dari konteks. Siyaqul kalam. Contohnya kalimat apa? Atau ayat abasa wa tawalla. Maka dilihat konteksnya. Siapa yang berwajah masam dan berpaling tersebut. Jumhurul ulama berpendapat ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang berpendapat yang abas dan watawalanya adalah sahabat. Cuma kebanyakan ulama tidak menilai seperti itu. Atau misalnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, siapa? Nggak disebutkan. Tapi kita tahu konteksnya. Maksudnya adalah Al-Quran. Atau misalnya ayat yang lain. Kullu man 'alaiha fan. Haknya kembali ke mana? Kullu man, segala yang 'alaiha, di atasnya. Nah, nyahnya itu kemana? Segala yang di atasnya fan, pasti akan binasa. Pasti akan mengalami kebinasaan. Atau sesuatu yang binasa. Fanin. Fanin menggunakan fa'il. Fanin. Pasti binasa. Atau sesuatu yang pasti binasa. Kullu man 'alaiha fan, maka kita tahu secara konteks berarti dia maksudnya di atas bumi. Begitu, ya. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Ini dhamir-dhamir yang mesti dipahami dengan cara melihat konteks. Tidak ada lafalnya di sana. Tidak ada sesuatu yang disebut sebelumnya. Bismillah. Karena hukum asalnya dhamir itu kembali kepada sesuatu yang disebut sebelumnya, makanya kalau kita melihat ayat-ayat yang awalnya itu dimulai dengan dhamir yang konteksnya mestinya kembali kepada Allah,
dan itu dijadikan ibtidah hakiki, maka jangan langsung baca isti'adzah. Maka jangan langsung baca ayat setelah baca isti'adzah. Ini dari sisi hukum tilawahnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan maknanya akan dinilai atau dianggap kembali kepada yang disebut sebelumnya. Misalnya adalah ilaihi yuraddus sa'ah. Ilaihinya itu kembali kepada Allah. Apabila kita katakan misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ilaihi, langsung ilaihi, maka berarti melihat kaidah ilaihinya ini hanya kembali kemana? Kemana? Ke lafaz apa yang disebut terakhir yang paling dekat dengan dia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti ilaihinya kembali kemana? Kembali kepada syaitan. Atau misalnya huwallazi khalaqakum min tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min tin. Jadi maknanya jadi samar, jadi rancu. Ya. Makanya hati-hati, jangan baca ayat langsung setelah isti'adzah. Amannya bagaimana? Amannya baca basmalah aja. Karena menurut sebagian besar ulama, bahwa baca basmalah itu walaupun bukan di awal ayat tetap sunnah. Bahkan menurut sebagian ulama di tengah atau bahas saja tetap sunnah. Begitu. Apalagi ayat-ayat yang tadi sangat ditekankan baca basmalah. Jangan sampai ditinggalkan basmalahnya. Begitu. Kenapa? Karena akan membuat maknanya menjadi rancu kalau tidak dibaca basmalahnya. Termasuk dalam masalah waqaf dan ibtida. Ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Misalnya seperti fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini fa'ammal insanu, insan, ingat-ingat yang disebutnya ya. Kemudian idza mabtalahu, hunya kembali ke siapa? Insan. Rabbuhu, berarti disebut nama Rabb. Rabbnya siapa? Rabbnya insan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Siapa yang memuliakan siapa? Siapa memuliakan siapa? Akramahu. Siapa memuliakan siapa? Manusia apa? Manusia memuliakan Allah atau Allah memuliakan manusia? Fa'akramahu di sini. Allah, Rabbuhu akramahu al-insan. Wa na'amahu, memberikan kenikmatan. Siapa yang memberikan kenikmatan pada siapa? Allah, masih Rabbuhu na'ama al-insan. Sedangkan fayaqul, siapa yang fayaqul? Al-insan. Jadi sudah beda fa'il. Fayaqul insan. Fayaqulul insan, ini berarti apa? Kembali ke yang disebut sebelumnya lebih jauh. Lihat konteks. Bukan fayaqulu rabbihi, bukan fayaqulu rabbuhu, bukan. Fayaqulu al-insanu rabbi akramani. Allah telah memuliakanku. Makanya jangan diulang dari fa'akrama. Dan ini banyak sekali orang yang mengulang. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Diulang dari mana biasanya? فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maknanya jadi rancu. Seakan-akan fa'ilnya sama. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ. Kan nyambung tuh jadinya. Begitu. Ya. Jadi kita harus melihat ketika ada domir-domir seperti ini, dari konteks tilawahnya pun harus diperhatikan. Jangan sampai menimbulkan kerancuan makna. Begitu. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain. Memang ada kalimat-kalimat yang mesti dipahami dengan konteks. Tapi ketika
kita membacanya itu tidak tepat, jadi konteksnya kabur. Kenapa? Karena tadi jeda-jedanya tidak tepat. Makanya kalau misalnya dalam kasus Al-Fajr tadi, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul, kalau mau berhenti. Supaya kita jelas dulu konteksnya, yakulnya ini adalah yakulnya al-insan. Maka nanti diulang, fayaqulu rabbi akraman. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Diusahakan kuat sampai di situ napasnya ya. Begitu. Demikian pula kadang domir itu menunjuk pada lafal yang sama namun makna yang berbeda. Lafalnya sama tapi maknanya berbeda. Seperti misalnya kalimat wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurih. Mu'ammar itu artinya apa? Mu'ammar itu apa? Mu'ammar. Kalau di terjemahan terjemahan Al-Quran itu gak diterjemahin itu mu'ammarnya. Mu'ammarnya seseorang aja. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Mu'ammar itu artinya adalah orang yang dipanjangkan umurnya. Itu disebutnya mu'ammar, al-mu'ammar. Makanya ada istilah orang yang usianya 80 tahun ke atas biasanya dipanggil atau dijuluki dengan nama al-mu'ammar. Al-mu'ammar itu orang yang dipanjangkan usianya. Maka di sini ada kalimat wa ma yu'ammaru, maka tidaklah seseorang itu dipanjangkan min mu'ammarin, dari orang yang memang memiliki usia panjang, wala yunqasu, dan juga tidak dikurangi min umurih, dari usianya. Pertanyaannya nyanya kembali kepada siapa? Orang yang dipanjangkan umurnya. Pertanyaannya, orang yang dipanjangkan umurnya yang ini atau yang lain? Yang lain, bukan mu'ammar yang ini. Jadi merujuk pada lafal yang sama, mu'ammar, tapi bukan mu'ammar yang ini, tapi mu'ammar yang lain. Kenapa? Karena mu'ammar yang ini adalah orang yang ditambahkan umurnya. Sedangkan wala yunqasu minhu umuri berbicara mengenai orang yang dikurangi umurnya. Bukan mu'ammar. Karena mu'ammar nggak mungkin dikurangi umurnya. Begitu. Jadi domirnya betul secara lafaz kembali kepada mu'ammar. Tapi secara makna bukan mu'ammar yang ini. Mu'ammar yang lain. Taunya dari mana? Dari konteks. Taunya dari konteks. Ini kita baru ngebahas domir. Udah banyak pembahasan mengenai domir. Contoh yang lain. Ada juga domir yang justru merujuk pada makna. Merujuk pada makna. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Dan berikanlah oleh kalian kepada perempuan-perempuan itu shaduqatihinna. Apa shaduqatihinna? Mas kawinnya. Nihlatan, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian fa in tibna lakum, apabila mereka menyerahkan kepadamu an syai'in, dari sesuatu, minhu, darinya, nafsal, maksudnya nafsang itu penuh kerelaan dengan senang hati, fakuluhu hani'am mari'a,
maka nikmatilah pemberian tersebut dengan penuh sukacita. Pertanyaan, an syai'in min hu. Hu-nya kembali kemana? Hu-nya kembali kepada apa? Coba, hu-nya kembali kepada apa? Hah? Mahar kan sodukot. Enggak, di sini lafadznya sodukot kan? Sodukot jamak atau mufrad? Berarti kalau jamak harusnya apa? Minha kan? Kenapa minhu? Kenapa minhu? Kenapa minhu? Secara makna betul, kita paham. Dia kembalinya kepada mahar. Cuma di sini kan sodukot. Pertanyaannya kenapa minhu? Ini salah nahunya enggak gitu? Salah nahunya enggak? Hah? Salah nahunya atau enggak? Gimana? Kesalahan? Salah enggak nahunya? Kalau merujuk pada lafal salah. Tapi ternyata boleh kita membuat kalimat si domirnya ini merujuk kepada makna. Apa makna? Al-mahr, mahar. Apa mahar itu bahasa Arabnya? As-sadaqa. As-sadaqa. Dzakar apa mu'annas? Mudzakar atau mu'annas? As-sadaqa. Mudzakar, makanya minhu. Kembalinya kepada makna, bukan kembali kepada lafal. Begitu. Jadi minhu di sini kembalinya kepada makna. Syai'in minas sadaqa. Syai'in minas sadaqa. Begitu, ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kemudian juga kadang ada contohnya dhamirnya musanna tapi maknanya cuma salah satu dari keduanya. Kenapa? Di break room. Oh, soalnya tadi nggak ada break room. Afan. Kirain saya di situ. Afan ya. Syukran. Tadi mah dantar ya. Tes. Tadi belum nyala tadi kayaknya. Tes. Udah nyala kayaknya sekarang. Insyaallah. Afan. Sampai mana tadi? Ada dhamir yang dia ini dhamirnya musanna. Berarti dhamir musanna itu apa? Dua. Dhamirnya dua. Musanna. Dhamirnya musanna. Akan tetapi maknanya itu cuma salah satu dari keduanya. Contoh. Ayat. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Pertanyaan saya nih. Antum hafal ayat ini ya. Yakhruju minhuma. Minhuma itu dari mana? Dari dua. Dua apa? Yakhruju minhuma. Dua apa? Gimana?
Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Al-lu'lu wal marjan. Kita lihat tafsirnya. Mana? Coba. Dari ayat Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membicarakan apa? Membicarakan dua laut yang bertemu. Dua laut yang bertemu. Ini memang tafsirannya banyak ya. Ini tafsirannya banyak sekali. Kalau saya ambil salah satu aja ya. Salah satu tafsiran itu mengatakan bahwa pertemuan antara perairan yang asin dengan perairan yang tawar. Di mana biasanya? Dari air mengalir dari mana? Dari hulu ke hilir, di muara, di hilir. Di hilir itu, antum pernah lihat muara-muara sungai yang nyambung ke laut? Belum pernah? Oh, di TV-TV. Jadi sungai ngalir, langsung nyambung ke laut. Nyambung ke laut. Tapi yang menarik adalah bahwa antum akan merasakan yang sungai tetap tawar dan yang laut tetap asin. Bainama barzakh, dan ada barzakh di antara keduanya. Warnanya beda. Warnanya beda. Jadi kalau alirannya deras, airnya beda itu sama laut. Laut itu cenderung biru. Sungai itu cenderung coklat kalau di Indonesia. Warnanya beda. Pertanyaan, lu sama marjan keluarnya dari mana? Lu sama marjan keluarnya dari mana? Yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Iya, berhubungan. Humanya berarti ke siapa? Humanya kembali ke mana? Yakhruju min humanya kembali ke mana? Kedua air tersebut. Pertanyaannya, lu sama marjan keluar dari mana? Laut. Dari sungai ada nggak? Perhatikan. Yakhruju min huma al-lu'lu wal marjan. Di sini membicarakan dua perairan. Tapi yang mengeluarkan satu. Domirnya musanna, maknanya wahid atau salah satunya. Domirnya musanna tapi maknanya salah satunya. Begitu. Jadi bisa menggabungkan dua objek dan kita mengatakan bahwa salah satunya saja yang memiliki, itu sudah bisa. Kita menggunakan keduanya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kadang domir merujuk kepada lafal terlebih dahulu, lalu setelah itu merujuk pada makna. Jadi dalam satu ayat, kadang domirnya itu ada dua jenis.
Dalam satu ayat kadang domirnya ada dua jenis. Misalnya seperti ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Coba pertama di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi man yaqulu. Pertanyaan, yang yaqulu siapa? Orang-orang munafik, banyak apa sedikit? Banyak, tapi kenapa di sini yaqulu bukan yaquluna? Kenapa? Kenapa di sini yaqulu bukan yaquluna? Bismillahirrahmanirrahim. Lesh, why? Why, Salwa, why? Enggak tahu. Kenapa? Karena yaqulu di sini kembali kepada lafal. Lafal apa? Lafal man mufrad. Lafal man mufrad. Jadi enggak dilihat makna, dilihat lafalnya di sini. Karena man itu lafalnya lafal mufrad, maka fi'ilnya pun fi'il mufrad. Begitu. Tapi perhatikan, di ujungnya masih nyambung nih ayatnya nih. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Loh, kok jadi banyak di sini? Kok jadi banyak hum di sini? Kenapa jadi banyak humnya di sini? Kembali kepada siapa? Gimana? Gimana? Karena dari minanak dari anaknya itu. Yang mana? Yang hum. Yang hum kenapa banyak? Karena kembalinya kepada makna. Bukan kepada lafal. Enggak ada lafalnya di sini. Enggak ada lafalnya, kembalinya kepada siapa? Hum di sini kembalinya kepada makna. Man yaqulu juga minan nas sama saja. Man yaqulu pun minan nas. Hum pun minan nas. Tapi kenapa beda? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan yang satu mufrad yang lain jamak? Untuk menunjukkan penggunaan dhamir. Bahwa yaqulu yang mufrad itu kembalinya secara lafal kepada man. Walaupun kalau kita berbicara makna, yang yaqulu di sini juga minan nas. Banyak nggak sebetulnya maknanya? Saya mau nanya nih, man yaqulu, orang yang berkata. Pertanyaan, orang yang berkata banyak apa sedikit? Orang yang berkata di sini mufrad atau jamak? Secara makna. Satu atau banyak? Banyak. Banyak. Memang cuma satu orang munafik. Tapi di sini seakan-akan satu, man yaqulu. Kalau kita perhatikan lafaznya saja. Namun secara makna, man yaqulu ini maknanya banyak. Secara makna tetap banyak. Sebagian orang berkata, begitu. Yang berkatanya berapa? 1, 2, atau lebih dari 3? Lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 kan yaquluna. Kenapa di sini yaqulu? Kenapa lah yaqulu? Karena ada man sebelumnya. Man ini lafadznya lafadz mufrad. Maka yaqulu diikutkan ke man. Begitu. Sedangkan yang di akhir wa ma hum bimu'minin, di situ bukan diikutkan ke man, tapi diikutkan ke maknanya. Bahwa maksudnya orang-orang kafir itu banyak. Wa ma hum, dan mereka yang pada ngomong tadi itu enggak beriman aslinya. Karena sejak awal pun sebetulnya banyak. Cuma karena secara lafal kembalinya kepada man, maka dia
mufradnya mufrad lafzi, jamak ma'nawi. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Mufrad secara lafal mufrad, secara makna jamak. Lafalnya mufrad mayaqulu, tapi secara makna jamak dia. Begitu. Wallahu taala a'lam. Ini permasalahan dhamair. Ya, kalau misalnya mau lebih detail bisa baca kitab-kitab nahwu yang pertama. Yang kedua kitab-kitab yang khusus membahas persoalan dhamir-dhamir dalam Al-Qur'an. Termasuk bagaimana penggunaan dhamir ana dan nahnu. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan kata ana, kadang menggunakan kata nahnu. Begitu. Ya memang ada kemiripan dengan bahasa Indonesia bahwa kadang penggunaan jamak itu salah satu tujuannya adalah untuk menghormati, salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Atau untuk mengagungkan. Namun tafsiran yang lain misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ana, ini biasanya berkaitan dengan Allah sendiri. Dalam artian entah itu perkataan, perbuatannya itu benar-benar Allah lakukan sendiri. Itu kalau berkaitan dengan anak. Termasuk masalah ikrar tauhid itu rata-rata pakai anak. Nggak ada yang pakai nahnu. Coba aja antum baca dalam Al-Quran. Semua ikrar tauhid pakai anak atau lafaz satu. Mufrad. Nggak ada perkataan nahnu. Kalau sedang membicarakan ikrar tauhid. Kapan kata nahnu digunakan? Tadi menurut sebagian ulama apabila ingin menunjukkan pengagungan. Atau sebagian ulama berkata kata nahnu digunakan itu apabila dalam prosesnya melibatkan sesuatu. Sebabnya itu sebelum jadi akibat melibatkan sesuatu selain Allah. Seperti apa misalnya? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, atau misalnya manusia, dan lain sebagainya. Makanya misalnya masalah penciptaan janin. Pakai nahnu. Inna khalaqana. Kenapa? Dalam persoalan penciptaan janin itu menggunakan kata nahnu. Karena dalam prosesnya ada sebab. Yang itu sebab itu hakikatnya dari Allah juga. Cuma ada sebab lain yang menjadi atau yang mengikut serta di dalamnya. Misalnya dari si manusia pembuahan si ayah dan si ibu. Yang meniupkan ruh malaikat. Iya kan? Enggak Allah turun langsung begitu. Enggak Allah turun langsung. Makanya inna. Al-Quran inna anzalnahu. Diturunkan oleh malaikat Jibril. Enggak turun langsung Allah di sana. Dalam prosesnya ada sebab yang menyertainya. Begitu. Dan yang menarik adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nahnu itu umumnya, saya tidak katakan seluruhnya, ketika Allah menggunakan kata kami di dalam Al-Quran, maka biasanya ada ayat yang berdekatan yang mengikrarkan tauhid. Itu enggak jauh, jaraknya dekat dengan ayat yang mengikrarkan tauhid. Jadi setiap kali Allah menggunakan kata dhamir nahnu, kami, inna, enggak jauh dari itu, antum melihat entah sebelumnya atau entah setelahnya, dan biasanya setelahnya, enggak seluruhnya, biasanya setelahnya, pasti ada ikrar tauhid. Begitu. Ya, yang sederhana, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ditutup surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kan enggak jauh jaraknya itu. Ya. Jadi ketika menjelaskan Al-Qadr, ketika menjelaskan turunnya Al-Quran, Allah menggunakan kata kami. Tapi kemudian di penghujung Al-Quran Allah menggunakan qul huwallahu ahad. Ini menegaskan Allah itu satu. Nah begitu. Jadi selalu seperti itu. Antum coba lihat di ayat-ayat yang lain sekalipun.
Kalau nggak ketemu di halaman yang sama, di beberapa halaman setelahnya ada ikrar tauhid lagi. Begitu. Jadi ini persoalan domair, persoalan domir. Ini baru membahas domir saja, jelas akan sangat banyak sekali kajian yang bisa digali. Udah bukan lagi bisa jadi sekadar skripsi, tapi bisa jadi tesis atau disertasi sebetulnya. Membahas masalah domir saja. Bisa muncul teori baru. Teori nahu bisa digali dari sini. Ternyata kalau kita bikin kalimat bisa seperti ini. Ternyata kalau kita bikin kata bisa seperti ini susunannya. Begitu ya. Dan itu bisa digali. Apalagi kalau cuma sekadar skripsi sebetulnya gampang. Tinggal ngebahas kan. Domir, anak, dan nahnu di dalam Al-Quran. Cuma 2 aja. Jadi skripsi. Terus skripsi gak usah banyak-banyak seperti yang saya bilang. Cuma bahas anak sama nahnu aja. Bisa jadi itu. Atau nahnu doang aja. Makna nahnu di dalam Al-Quran. Udah, nahnu doang tuh. Semua kata nahnu dalam Al-Quran itu bahas. Cuma dideskripsikan. Yang namanya skripsi itu kan mendeskripsikan sesuatu. Tinggal dideskripsikan aja, selesai. Paling nanti yang mesti dilihat adalah sisi novelty, kebaruannya. Sudah ada belum yang meneliti hal ini? Kalau misalnya sudah ada, antum tinggal cari sisi yang lainnya. Yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Begitu. Wallahu ta'ala. Ini persoalan dhamir. Bagian berikutnya adalah persoalan ta'arif dan tangkir. Apa itu ta'arif, apa itu tangkir? Kita udah paham ya. Sebetulnya nggak perlu dijelaskan secara detail. Kita sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan ta'arif adalah ism ma'rifah. Ism yang sudah ditentukan. Bagaimana caranya sesuatu itu disebut ta'arif? Ya kalau isemnya isem alam, isem nama, itu kan udah ta'rif. Muhammad, misalnya udah jelas itu ya. Ahmad. Atau misalnya pakai lam ta'rif. Atau misalnya ada idhafah, kitabullah, kalamullah. Itu namanya idhafah, udah jelas. Itu jadi ta'rif itulah sesuatu yang sudah terdefinisikan, sudah jelas maksudnya ke arah mana. Begitu. Adapun tangkir adalah asma atau isem-isem yang belum ditentukan. Nah, di sini banyak sekali fungsinya, cuma saya belum sempat nulis ayat-ayatnya, baru saya sebutkan poin-poinnya saja di PowerPoint. Cuma nanti saya akan bacakan beberapa contohnya, diambil dari kitabnya Syekh Manaul Qattan ya. Apa fungsinya tangkir? Fungsi tangkir dulu. Tangkir dulu. Menunjukkan jumlahnya 1. Jadi kadang-kadang kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dengan tangkir, maka ini menunjukkan jumlahnya cuma 1. Seperti apa? Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Waja'a rajulun. Maka rajulun di sini maknanya apa? Seorang laki-laki. Begitu. Seorang laki-laki. Jadi satu orang laki-laki rajulun di sini. Begitu. Yang kedua, menunjukkan lil jins. Lil jins. Jenis atau macam. Satu jenis atau satu macam. Satu jenis atau satu macam. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah." Dan sungguh engkau tidak akan pernah mendapatkan mereka, dan sungguh engkau pasti akan mendapatkan mereka, maksudnya orang-orang Yahudi itu, ahrasan nasi, orang-orang yang sangat tamak, ala hayah, dalam kehidupan. Kehidupan apa maksudnya? Dunia. Mereka enggak tamak dalam kehidupan akhirat loh. Ya, satu jenis kehidupan. Satu jenis kehidupan saja. Maksudnya kehidupan dunia. Begitu.
Apa itu yang hidup dunia? Pengen numpuk harta, pengen punya anak banyak, pengen menguasai dunia. Itu kan orang-orang Yahudi. Begitu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan satu sekaligus jenis. Menunjukkan satu sekaligus jenis. Contohnya apa? Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulla segala dabbatin. Dabbah itu apa? Hewan melata. Mimma. Nah, di sini ada kata dabbah, ada kata ma. Menciptakan apa? Ia menciptakan segala macam binatang. Kulla dabbah, berarti segala macam binatang. Min ma'in, dari air. Airnya apa maksudnya? Air di sini apa? Hah? Air apa? Allah menciptakan segala binatang dari air. Nutfah. Nutfah airnya. Tapi apakah nutfah yang sama? Beda. Maksudnya Allah menciptakan setiap binatang itu berdasarkan satu nutfahnya masing-masing. Makanya kalau ada misalnya anjing ngawinin kucing, itu kemungkinan berhasilnya kecil. Ya kan? Kemungkinan berhasil jadi anaknya itu kecil. Jangankan yang sudah beda jenis, yang masih satu family saja, satu keluarga, itu banyak gagalnya. Seperti misalnya liger, lion, tiger. Ada yang jadi ada, tapi banyak yang nggak jadi. Bahkan jadi apa istilahnya terbelakang. Ya, ada kan? Antum coba cari di internet, di Google, atau nanya ke ChatGPT. Apakah uji coba liger itu banyak menemukan kegagalan? Jawabannya iya. Bahkan ada beberapa yang jadi terbelakang. Kayak orang itu, orang terbelakang, manusia terbelakang ada. Liger. Demi menciptakan hewan baru yang dikasih nama sekarang liger. Lion, tiger. Untuk mencapai jadi liger, itu eksperimennya banyak gagal. Begitu. Ya, jangankan tiger ke lion, sama-sama harimau, namun beda apa ya? Beda apa lagi? Sama-sama harimau tapi beda spesies. Misalnya harimau Jawa dengan harimau India yang putih. Harimau Bengal. Nah, ini belum tentu jadi. Ya, begitu. Makanya ayat di sini menunjukkan kulladabati min ma. Maknya di sini apa? Setiap hewan punya maknya masing-masing. Itu yang alami, natural seperti itu. Setiap hewan punya maknya masing-masing. Makanya manusia ngawinin hewan gak akan jadi. Ya. Hewan mengawini manusia gak akan jadi. Kalaupun jadi maka itu ya kemungkinannya itu 0,00001%. Begitu. Umumnya atau naturalnya itu enggak jadi. Ya, tapi kalau Allah berkehendak kun, pasti fayakun. Ya. Jangankan ada perkawinan, yang tidak ada perkawinan saja bisa jadi. Cuma secara natural itu termasuk sesuatu yang di luar natural. Begitu. Kemudian fungsi tangkir juga kadang Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan, hiperbolis berarti. Jadi untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu dahsyat, besar. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'dzanu biharbin minallah. Fa'dzanu biharbin. Kenapa di sini harbnya bukan pakai lam ta'rif, bukan bil harb, untuk menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang besar. Maka
siapa saja yang beneran terang-terangan ngambil riba, maka sama dengan fa'dhanu biharbi. Sama dengan mengumandangkan perang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu kurang lebih. Jadi mengobarkan perang yang sangat besar. Kemudian menunjukkan arti banyak. Menunjukkan arti banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a inna lana la ajran, a inna lana la ajran. Ternyata makna ajron di sini adalah ujur, pahala yang banyak. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kita akan benar-benar mendapatkan imbalan yang besar jika kita yang menang? Nah, begitu. Jadi ternyata bisa bermakna satu, bisa bermakna banyak. Nah, lihat apa? Lihat konteks, lihat para ahli tafsir. Begitu. Jadi fungsi tangkir enggak satu. Bisa tergantung konteksnya, seperti itu. Berikutnya adalah membesarkan sebuah keadaan sekaligus menunjukkan arti banyak. Double. Besar juga, banyak juga. Seperti itu. Jadi gabungan dari yang sebelumnya, dua yang sebelumnya. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad kudzibat rusulun min qablik. Faqad kudzibat rusulun min qablik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata rusulun, ini jamak. Jamak. Sudah banyak. Namun menggunakan tangkir untuk menegaskan bahwa jumlahnya itu sangat banyak. Kudzibat rusulum. Jadi mereka benar-benar telah mendustakan banyak rasul yang agung. Atau mereka telah mendustakan para rasul yang agung dan banyak jumlahnya. Terjemahannya begitu. Sungguh rasul-rasul yang agung dan banyak jumlahnya sebelummu juga telah didustakan oleh mereka. Nah, begitu. Faqad kudzibat rusulun min qablik. Jadi sudah mau pakai jamak, pakai tangkir, maka menegaskan jumlahnya sangat banyak. Begitu. Kalau misalnya jamak doang, rusul, 3 juga rusul. Iya kan? Jamak itu 3 juga rusul. Tapi untuk menegaskan bahwa sangat banyak jumlahnya menggunakan tangkir. Wallahu a'lam bissawab. Contoh yang lain, untuk meremehkan. Nah, tadi untuk mengagungkan, membesarkan, ini meremehkan. Untuk menggambarkan sesuatu yang kecil, yang remeh-temeh. Menggambarkan sesuatu yang remeh-temeh. Min ayyi syai'in khalaqah. Maka di sini Allah ingin menunjukkan min ayyi syai'in, sesuatu yang remeh, khalaqah. Sesuatu yang rendah, yang hina. Min ayyi syai'in khalaqah. Maka kalimat syai'in yang ditangkir menunjukkan makna remeh. Syai'in itu sesuatu yang remeh, yang kecil. Begitu. Demikian pula kadang tangkir juga bermakna menunjukkan arti yang sedikit. Nah, kan beda. Ya. Jadi tergantung konteks. Jangan langsung kalau ada tangkir, oh pasti maknanya satu. Enggak, bisa banyak maknanya. Tergantung konteksnya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kalimat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn.
Jannatin tajri. Jannatnya menggunakan tangkir. Ya, jannatnya menggunakan tangkir. Kemudian wa masakina thayyibatan. Wa masakina tangkir. Kemudian waridwanum minallahi akbar. Waridwanum minallahi akbar. Mana yang menunjukkan arti sedikitnya? Yang menunjukkan arti sedikitnya ada waridwan. Waridwan itu sedikit. Kalian akan mendapatkan surga-surga, akan mendapatkan rumah-rumah, akan mendapatkan tempat tinggal yang bagus segala macam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, diridhoi sedikit aja oleh Allah itu lebih besar daripada yang tadi disebutkan. Tafsirannya begitu. Diridhoi sedikit saja oleh Allah, waridwanu minallahi akbar. Itu kalimatnya adalah keridhaan yang sedikit saja dari Allah itu jauh lebih besar daripada yang tadi telah disebutkan. Begitu. Ya. Makanya ridwanun menggunakan tangkir tanpa ta'rif. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan tangkir. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke ta'rifnya? Bismillah. Belajarlah. Bagaimana mengcounter orang-orang orientalis yang menggunakan kalimat-kalimat Al-Quran? Belajar. Kenapa kita nggak bisa mengcounter? Karena kita nggak paham. Kenapa kita nggak mengcounter? Kenapa kita nggak bisa mengcounter? Karena kita nggak paham. Terus bagaimana cara mengcounternya? Belajar. Pertanyaan orientalis ada berapa? Banyak. Maka berarti kalau kita pengen menjawab semuanya, ya kita belajar sampai sedalam-dalamnya. Wajib gak kita menjawab pertanyaan orientalis? Enggak wajib. Fardu kifayah aja itu mah. Yang mau silakan, yang enggak, saya mah ribet lah ngejawabin orientalis. Yang penting saya yakin Allah itu ahad, udah selesai, udah, enggak apa-apa juga. Begitu. Enggak ada kewajiban menjawab mereka setiap saat, enggak ada. Mereka mau ngoceh setiap hari juga terserah. Jadi kalau antum memang punya niat untuk menjawab, belajar. Pelajari semuanya. Pelajari semuanya. Begitu. Yang sedikit dan yang banyak, yang khusus dan yang umum, yang mujmal dan yang rinci, dipelajari semuanya. Sampai kapan? Ya sampai antum bisa menjawab semua itu. Walaupun hakikatnya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan orientalis itu enggak ada nilainya sama sekali. Bagi orang yang belajar, oh pertanyaan begini, gampang jawab. Oh pertanyaan begini, gampang jawab. Pertanyaan begitu gampang jawab. Bagi orang yang belajar mudah semua dijawab. Kenapa kita merasa tidak bisa menjawab? Ya karena kita belum belajar. Berarti apa solusinya? Belajar. Allahu a'lam. Bukan cuma masalah dhamir. Hampir semua masalah di dalam Al-Quran pasti akan dicari kelemahannya oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Maka bagaimana cara bisa menjawab semua itu? Belajar. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Ada yang tanyakan? Silakan. Orang-orang munafik itu jangankan masalah-masalah yang rumit kayak gini. Masalah-masalah yang sudah jelas aja kadang-kadang ditampilkan. Karena orang kita terlalu awam sama Al-Quran, lebih percaya sama perkataan mereka. Coba misalnya orang-orang kafir bilang, mana buktinya dalam Al-Quran kita harus bersyahadat? Orang-orang kita itu pasti banyak yang bingung itu. Bingung pasti itu banyak. Wah, ya enggak ada syahadat. Enggak ada kata dalam ayat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya sampai hari kiamat juga enggak ada kalimat yang seperti itu. Tapi apa dalilnya? Banyak dalilnya. Atau misalnya, mana dalilnya sholat itu harus 5 waktu dalam Al-Quran? Wah, gelagapan lagi orang-orang Islam. Karena orang Islam gak kenal Al-Quran. Kebanyakan mereka. Makanya harus belajar. Apalagi, haji ke Mekah. Orang Islam ada yang percaya. Enggak, dalam Al-Quran itu gak ada haji ke Mekah. Padahal jelas ayatnya.
Orang Islam itu terlalu awam dengan kitabnya sendiri. Maka orang kafir mau ngoceh apapun ya. Tapi semua masalah yang diungkapkan oleh orang kafir, hakikatnya itu masalah yang remeh. Ada semua jawaban. Bagi orang yang mau belajar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tanyakan? Yang di Zoom ada yang tanyakan, disilakan. Tangkis maksudnya nakirah. Tangkis itu adalah isim yang dibentuk dengan nakirah. Bukan nakirah itu sendiri. Bukan tangkis, afwan. Tangkir. Kalau tangkis sama membalik. Tangkis itu membalik. Tangkir itu adalah isim yang dibentuk secara nakirah. Kalau ta'rif adalah isim yang dibentuk secara ma'rifah. Kita sekarang masuk ke ma'rifah. Eja. Wudu. Penggunaan isim ma'rifah atau ta'rif. Apa saja makna atau maksud penggunaan isim-isim yang ma'rifah? Maka banyak sekali fungsinya juga di dalam Al-Quran. Misalnya, yang pertama adalah untuk mengagungkan. Seperti apa misalnya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab. Al-kitab. Maka ini berfungsi untuk apa? Untuk mengagungkan. Begitu. Jadi untuk mengagungkan dengan menggunakan kata tunjuk yang jauh. Jadi itu dalam rangka mengagungkan. Seperti itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan. Juga misalnya seperti Rasulullah, itu mengagungkan. Dita'rif Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Mengagungkan juga. Ini untuk mengagungkan. Fungsi ta'rif yang pertama untuk mengagungkan. Yang kedua justru menghinakan. Nah, kadang-kadang untuk menghinakan. Menggunakan ta'rif juga. Eja wudu ja. Contoh wudu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Disebut namanya. Buat apa disebut nama Abi Lahab di sini? Menghinakan, bukan mengagungkan. Disebut Muhammadur Rasulullah buat mengagungkan. Disebut tabbat yada Abi Lahabin wa tab buat menghinakan. Begitu. Jadi tergantung, ya, tergantung beda-beda. Atau misalnya kata tunjuk dekat, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Menunjukkan untuk apa ini? Menghinakan. Untuk menghinakan. Meremehkan. Bahwa ini dunia itu enggak ada nilainya. Tapi ketika dijauhkan, dzalikal kitab, untuk mengagungkan. Wudu aja, wudu. Begitu. Kemudian, nah ini yang tadi disampaikan bahwa ketika ditambah kata tunjuk dekat, maka bertujuan untuk menghinakan seperti hadhil haya. Sedangkan apabila jauh, maka untuk mengagungkan seperti dzalikal kitab. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Kadang-kadang juga untuk menjelaskan esensi dan lain sebagainya. Bahwa yang namanya lam ta'rif kadang untuk menunjukkan banyak hal. Kalau disebutkan di sini ada berapa ini? Banyak juga ya. Juga kadang untuk menunjukkan arti yang umum. Arti yang umum, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Maka di sini walladzina, alladzina di sini siapa? Ya siapapun. Maka kalimatnya adalah siapapun orang-orang yang berjihad di jalan kami. Umum. Arti umum. Seperti itu. Atau misalnya memang untuk menunjukkan bahwa kata tersebut atau benda tersebut diketahui oleh lawan bicara. Seperti apa? Seperti misalnya idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Itu kan udah diketahui. Maksudnya pohon yang itu. Ini ma'rifah yang biasa kita amalkan dalam percakapan sehari-hari. Pohon yang itu. Begitu. Juga kadang untuk menunjukkan apa ma'rifah? Kadang-kadang untuk menunjukkan sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang apa istilahnya? Sesuatu yang ada, saya mau nanya nih, ada nggak ma'rifah yang maknanya nakirah dan nakirah yang maknanya ma'rifah? Ma'rifah yang maknanya nakirah dan nakirah yang maknanya ma'rifah. Apakah ada? Selalu ada nggak? Ma'rifah yang maknanya nakirah tapi maknanya ma'rifah. Apa contohnya? Ada ini, apa contoh? Apa contohnya? Tahu nggak? Ma'rifah ada nggak? Apakah ada ma'rifah yang maknanya nakirah tapi maknanya ma'rifah? Jawabannya? Ngal jawab, apa jawabannya? Gimana? Ada? Ada. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya adalah al-ghad dan ghadan. Ghadan nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Maknanya? Ghadan itu jelas belum? Besoknya kapan? Hah? Kapan besoknya kalau ghadan? Ya besok. Kalau al-ghad besoknya kapan? Masa depan. Nggak jelas kapan. Iya kan? Makanya kata ghadan, kata al-ghad ini secara makna terbalik. Ghadan itu besok, al-ghad itu masa depan, nggak tahu kapan. Rijalul ghad, tokoh-tokoh masa depan, bukan tokoh-tokoh besok. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kadang juga ma'rifah menunjukkan apa? Menunjukkan semuanya masuk di dalamnya. Seperti innal insana. Maka kata al-insan di situ seluruh manusia maknanya. Innal insana lafi khusrin. Maka di sini ada artinya apa berarti? Sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali. Seluruh manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian. Kalau yang esensi itu sendiri misalnya kalimat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Ini sebetulnya kalimat kulla syai'in hayyun. Saya mau nanya nih. Wa ja'alna minal ma'i. Kami telah menjadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Apakah benar segala sesuatu itu hidup dengan air? Kulla syai'in berarti apa? Segala sesuatu ya? Apakah benar segala sesuatu itu hidupnya dengan air? Atau karena air? Nah, apakah segala sesuatu itu hidupnya dengan atau berasal dari air? Iya enggak? Iya apa enggak? Kalau malaikat?
Malaikat dari air apa enggak? Kasal, malaikat dari air bukan? Bukan, dari cahaya. Ah, berarti kula di sini apa? Kula di sini adalah amun maksus. Kalimat yang am tapi maknanya khusus. Makanya para ulama menafsirkannya apa? Dan kami telah menjadikan kebanyakan, bukan segala sesuatu. Kebanyakan sesuatu itu hidup berasal dari air. Pertanyaan, airnya air yang mana? Maka esensi airnya bisa beda-beda. Bukan satu jenis air yang sama. Esensinya air. Yang penting air. Jadi alma di situ yang penting air, bukan dari satu jenis air yang sama. Yang penting air. Airnya air apa bisa beda, bisa beda-beda. Begitu. Kalau listrik dari air bukan? Listrik hidup dari air bukan? Dari air. Listrik itu dari air. PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Tapi kan sekarang udah ada pembangkit listrik tenaga atom. Ya, atomnya buat menggerakkan air. Airnya buat ngalirin listrik. Semua tenaga listrik itu buat menggerakkan air hakikatnya. Coba aja kalau nggak percaya, cek. Semuanya itu buat air. Jadi pada akhirnya pada akhirnya itu gimana caranya si air bisa menghasilkan listrik. Mau dia tenaga atom, tenaga sampah, segala macam. Wallahu a'lam. Coba aja kalau nggak percaya. Dicek. Ini berkaitan dengan ta'rif. Baik. Selain masalah tangkir dan ta'rif, juga seorang penafsir Al-Quran mesti memahami apa? Mesti memahami mufrad dan jamak. Mufrad dan jamak. Begitu. Di antara contohnya adalah bahwa di dalam Al-Quran ada yang hanya disebutkan dalam bentuk jamak. Dan ketika kata tersebut diperlukan untuk dijadikan hujah dalam bentuk tunggal, maka digunakan kata padanannya. Contohnya apa? Contohnya adalah kata lub di dalam Al-Quran. Ternyata kata lub di dalam Al-Quran itu selalu menggunakan kata jamak. Ulul albab. Ulul albab. Tapi kata qalb itu sering disebutkan tunggal. Atau ada yang tunggal, ada yang jamak. Namun kalau berkaitan dengan seseorang, pasti dia tunggal. Liman kana lahu qalbun au alqasam'a. Qalbun. Ya. Kenapa lub selalu albab, tapi kalau qalb bisa qulub, bisa qalb. Ini rahasia. Ada rahasia. Walaupun maknanya kalau kita cari para ahli tafsir, kebanyakan kan menerjemahkan sama ya. Ulul albab itu orang-orang yang mempunyai akal sehat, begitu. Kenapa bisa seperti itu? Maka salah satu tafsirannya adalah bisa jadi disebabkan bahwa albab atau ya lub ini memang di dalam diri manusia tidak satu jumlahnya, tapi banyak. Lub. Makanya kalau saya sering analogikan, kalau qalb itu adalah hardware. Tahu hardware? Hardware itu fisik. Itu adalah qalb. Qalb itu prosesor. Kelihatan bentuk fisiknya. Ada prosesor. Tapi kalau albab itu inti prosesor, core-nya. Core-nya begitu. Prosesornya satu, tapi core-nya banyak. Berapa core sekarang? PC komputer yang paling bagus berapa core? Udah 8 atau 10 core ya? Kalau HP-nya udah quad core, udah lebih dari quad core. Octa core ya. Udah 10 core. Ada yang lebih dari octa core belum? Kalau HP.
Okta-core. Okta-core itu berapa? 10 core. Oktober kan? 10. Atau okta itu oktav, 8. Dari mulai single core. Dulu single core. 1. Nambah dual core. Kemudian dari dual core, quad core. Kemudian ada lagi dari quad core berapa core tuh? Coba sekarang prosesor berapa core? Rata-rata prosesor sekarang. Rata-rata prosesor sekarang berapa core gitu ya? 6 hingga 10 core. 6 hingga 10 core. Bahkan prosesor berperforma tinggi kini mencapai 16 hingga 24 core. Oh, Masya Allah. 24 core, namanya apa sih ya? Oh, kalau octa-core 8 ya. Octa-core 8. Mana ini? Hexacore 6, octa-core 8, deca-core 10. Deca-core 10. Jadi core-nya banyak. Nah, itulah kurang lebih albab. Termasuk kata kub di dalam Al-Qur'an itu selalu menggunakan kata akwab. Maka ini menunjukkan bahwa di sana itu di akhirat kubnya itu enggak satu. Berbagai macam jenisnya. Akwab, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Terus yang menarik bahwa kata ardi ada jamaknya enggak di Al-Qur'an? Ardi itu selalu satu ya. Selalu kata ard. Tapi kalau kadang samawat. Fis samawati wal ard. Kenapa? As-samawat itu jamak dan ardi itu ard satu. Iya kan? Ardi satu kan? Al-ard. Ada enggak jamaknya? Al-aradi. Yang menunjukkan bumi-bumi. Hampir tidak kita temukan. Tapi as-samawat, kadang as-sama, kadang as-samawat. Pertanyaannya kenapa? Nah, ini salah satu tafsirannya adalah bahwa kehidupan itu hanya ada di bumi satu. Jadi kalaupun antum misalnya nyari ke planet lain itu nggak akan menemukan kehidupan. Dan Allah menegaskan al-ard. Al-ard cuma satu. Walaupun langitnya banyak. Keistimewaan manusia. Kita tidak tahu ya, selain manusia, tapi khusus untuk manusia, yang manusia dan jin, yang memang Rasulnya adalah Muhammad SAW, maka kehidupannya hanya di sini, di al-ard. Bukan al-aradi. Bukan di bumi-bumi. Makanya sejauh apapun misalnya manusia mencari tempat di luar bumi, itu nggak akan bisa menemukan kehidupan. Bahkan misalnya bulan atau ya apa yang paling mirip bumi? Mars. Ya kalau boleh dikatakan mustahil, mustahil. Allah bilangnya al-ard. Satu bumi. Banyak langit menaungi satu bumi. Enggak bilang banyak langit dan banyak bumi. Misalnya lain. Az-zulumat wan nur. Zulumat ini jamak atau mufrad? Jamak. An-nur mufrad. Allah enggak bilang minaz zulumati ilal anwar. Atau misalnya minaz zulumah ilan nur. Tapi minaz zulumati ilan nur. Kenapa? Apa rahasianya? Karena kesesatan itu banyak. Sedangkan huda, petunjuk itu satu. Kesesatan itu berbagai macam jenis bentuknya banyak. Tapi yang namanya petunjuk, kebenaran cuma satu. Makanya di tempat yang lain Allah sering menggunakan kalimat waliyul
mu'minin. Sedangkan kalau orang-orang kafir, auliyaul kafirin. Walinya orang-orang beriman cuma satu, Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu banyak. Itu contoh yang lain. Juga maghrib dan masyriq. Allah sering menggunakan kata tunggal. Maghrib dan masyriq. Tapi juga Allah sering menggunakan kata jamak. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Kenapa? Ada rahasia ini. Kenapa Allah menggunakan masyariq dan magharib sebagai gambaran tempat terbit dan tempat terbenam? Berarti kalau misalnya begitu Allah sedang berfirman apa? Tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenam. Betul nggak secara sains? Jawabannya betul. Karena matahari dan bulan itu selalu mengalami pergeseran. Luar biasa itu. Nggak bisa dijangkau oleh akal orang zaman dulu. Masa tempat terbit banyak? Masyarik, timur cuma satu timur. Ente nggak tahu. Matahari itu kadang geser kanan, kadang geser kiri. Nggak dalam keadaan yang sama. Bulan pun begitu. Makanya tiap pergantian hari, tiap pergantian bulan ada yang namanya elongasinya dan lain sebagainya. Itu beda-beda. Jadi matahari itu terbitnya nggak begini. Perputaran edar matahari itu matahari. Kelihatan matahari ya. Kalau bulan yang berputar nggak begini. Bulan itu kadang minggir. Bahkan kalau misalnya kita lihat beredarnya bukan seperti ini, tapi begini kayak spiral, terus maju. Terus bumi pun mengikuti. Makanya beda. Makanya nanti dari sisi derajat itu bisa beda-beda. Dan oleh karena itu pula kadang-kadang matahari itu bayangan pas ke arah barat. Kadang-kadang agak ke timur, kadang-kadang pas ke arah Ka'bah. Makanya ada tuh, biasa ada informasi. Matahari siang ini tepat misalnya selaras dengan arah Ka'bah sehingga bayangan itu lurus ke arah Ka'bah. Bukan ke barat berarti kan? Berarti ke barat ke kanan sedikit. Kan Ka'bah itu dari kita itu lebih kanan sedikit daripada barat. Ya. Sekitar 23 derajat dari barat. Nah, begitu. Bisa beda-beda. Nah, itu diantara rahasia-rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mufrad dan kata jamak. Termasuk seperti yang tadi disampaikan permasalahan ana nahnu. Sinonim dan antonim. Misalnya Allah menggunakan di dalam Al-Qur'an itu ada kata khauf, ada kata khosyah. Ini bukan kemudian asal sama maknanya sama 100%, enggak. Al-Qur'an itu diturunkan dengan sangat akurat dan presisi setiap kalimatnya. Makanya antara ta'qilun, tatafakkarun itu jangan anggap artinya sama 100%. Tatafakkarun berpikir, ta'qilun berpikir, enggak begitu. Ada hal yang ingin dispesialkan. Ada hal yang ingin dibahas oleh Allah secara lebih detail sebetulnya. Cuma banyak yang belum digali. Ya, ini masalah sinonim. Kemudian masalah apa lagi? Masalah apa nih? Misalnya asyuh, al-bukhl. Asyuh dan al-bukhl itu bisa jadi sama-sama bakhil maknanya. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Begitu. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau yang lawan kata ya tadi minaz zulumati wan nur, yang satu jamak yang satu mufrad. Kemudian apa lagi? Aghna wa aqna, kaya dan cukup. Oh, kaya dan cukup. Ini maksudnya bagaimana Allah menggunakan kalimat seperti ini?
Aghna itu kan dilebihkan hartanya, akna itu dicukupkan. Oh ternyata bahwa makna akna di situ adalah sikap seseorang yang harusnya ditumbuhkan saat dia tidak memiliki harta. Nah, misalnya begitu. Bukan berarti nggak ada miskin dalam Islam, nggak ada miskin. Salah lagi cuma ini. Siapa yang nafsirin gitu? Dalam Islam itu nggak ada fakir miskin. Nah itu zakat disalurkannya ke siapa bro gitu? Ke siapa zakat disalurkannya? Fakir dan miskin. Ada nggak berarti fakir miskin dalam Islam? Ya ada. Lah terus kenapa di situ ayatnya agna wa akna? Akna di situ sikap. Dan Allah yang akan membuat dia itu merasa cukup. Allah akan memberikan harta kepada orang, sebagian orang, dan Allah akan membuat sebagiannya merasa cukup. Walaupun hidup dalam kefakiran, kemiskinan. Ini bukan berarti nggak ada yang miskin, miskin aja di hati. Ya, miskin ada. Apalagi kalau miskin fakirnya sistemik. Ya kan? Misalnya gara-gara negara nggak adil dalam memberikan gaji, tunjangan, nggak adil dalam menyebarkan membagi-bagi kekayaan alamnya, itu ada yang seperti itu. Jadi bukan berarti nggak ada orang miskin dalam Islam. Terus kita zakat ke siapa? Setiap hari kita pun masih berzakat, bahkan bisa jadi di antara kita ada yang menerima zakat. Itu artinya kita miskin, fakir. Kan dalam fikih itu yang disebut fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari 50% kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang normal ya. Kebutuhan hidup normal berapa? Satu orang itu 4 juta. Kan UMR itu kebutuhan hidup satu orang kan? Berarti satu orang itu 4 juta. Sehingga kalau misalnya di rumah antum ada 5 orang, maka berarti 20 juta per bulan. Itulah normal. Maka berarti orang Indonesia 50% lebih, bahkan mungkin 60-70% miskin semuanya itu. Kalaupun nggak fakir. Fakir itu kurang dari 50%. Sedangkan miskin itu kurang dari 1%. Saya yakin 50% orang Indonesia kalau pakai hitungan tadi miskin. Fakir bisa jadi. 20 juta. Buat katakanlah orang baru nikah, berarti minimal 8 juta. Untuk cukup minimal 8 juta. Sekarang orang baru nikah rata-rata penghasilan berapa? 3-4 juta. Masih fakir orang Indonesia itu kebanyakan. Masih fakir semuanya. Ya. Kalau misalnya dia sudah nyampe 7,5 juta tapi belum 8 juta, miskin. Makanya 70-80% orang Indonesia miskin. 50%-nya fakir Indonesia itu. Tapi 5%-nya kuaya ruaya. 5%-nya itu kuaya ruaya. Apalagi 1% yang menguasai harta Indonesia cuma 1%. Begitu. Berarti kan ini sistemik, ada yang keliru. Bukan berarti kita ini semuanya hidup dalam kecukupan. Enggak, realitanya enggak. Banyak orang hidup enggak dalam kecukupan. Ini kalau kita pakai hitungan UMR. UMR-nya UMR Depok lagi 4 juta. Kan? Di tempat yang lain UMR-nya aja kurang. Bahkan Depok sekarang udah naik. Begitu. Bisa beda-beda. Nah, seperti itu ya. Khobar istifham. Kalimat berita dan juga pertanyaan. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa kalimat berita maknanya adalah perintah. Pertanyaan tapi maknanya adalah pernyataan. Amma yatasaalun. Atau misalnya jangan amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Kalau yang bertanya itu misalnya famay ya'tikum bima imma'in. Pertanyaan yang perlu dijawab enggak nih? Enggak perlu dijawab. Walaupun kita boleh juga menjawabnya minna Allahu rabbul alamin, tapi bukan pertanyaan, ini pertanyaan retoris namanya. Nah, kita harus paham, memahami hal tersebut. Ya. Termasuk misalnya jawaban-jawaban dari berbagai macam pertanyaan. Seorang ahli tafsir harus paham persoalan ini. Kemudian apa lagi? Kemudian permasalahan atof. Nah, atof juga misalnya perbedaan antara waw, fa dan thumma. Dalam proses ini beda. Waw, fa dan thumma apa bedanya? Kasalwa. Waw, fa dan thumma. Apa bedanya? Kalau waw itu beriringan. Waw itu beriringan. Jadi kalau misalnya ada dan pakai waw itu beriringan. Kalau ada fa
ada jeda tapi singkat. Tapi kalau pakai summa ada jeda tapi agak panjang. Allah selalu presisi dalam menggunakan kalimat. Termasuk misalnya ketika kalimat mudghah alaqah itu ada yang pakai fa. Kenapa kok pakai fa? Kenapa prosesnya cepat? Kenapa pakai summa? Karena prosesnya lambat. Subhanallah. Nggak akan bisa itu dilakukan oleh manusia. Begitu ya. Ini permasalahan taf dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan tentu saja kalau misalnya kita mau mengkaji masih banyak lagi ya permasalahan-permasalahan yang mesti dibahas, termasuk misalnya kata kana, kata inna. Kenapa Allah menggunakan kata kana, kenapa kata inna, kemudian kenapa kadang-kadang dua-duanya digunakan seperti itu. Misalnya kada dan lain sebagainya. Asa dan la'ala ini kan mirip. Asa la'ala itu kan mirip. Tapi Allah sering membedakan kalimat-kalimat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini dulu, belum selesai ya. Berikutnya insya Allah kita akan masuk di am dan khos. Udah jam 11. Am dan khos insya Allah kita akan kaji dalam pertemuan yang akan datang. Persoalan am, khos, nasikh, mansuh, dan seterusnya. Am, khos, nasikh, mutlak, muqayyad ada nggak di sini? Mutlak, muqayyad. Oh, mutlak, muqayyad di belakang. Oh, berarti harusnya mutlak, muqayyad di depan. Ntar saya pindahin. Harusnya am, khos, baru mutlak, muqayyad, baru nasikh, mansuh. Kalau muhkam mutasyabih udah belum? Mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad. Kayaknya nasikh mansuh saya belakangin aja nanti. Nasikh mansuh saya belakangin. Nanti akan ada tambahan berupa muhkam mutasyabih. Baik. Ada yang diskusikan sampai di sini disilahkan, barakallahu fiik. Nanti sebelum am dan khos ada pembahasan muhkam mutasyabih. Cuma belum saya masukin di situ. Nanti akan ada tambahan muhkam mutasyabih. Lewat. Kalau tidak ditanyakan berarti kita akhir sampai di sini. Kalau ada yang diskusikan disilakan. Siratal mustaqim sawa ussabil. Apakah arti perbedaannya? Ada perbedaan. Jadi tidak setiap tadi seperti yang saya sampaikan, tidak setiap kata yang sama itu benar-benar sama 100%. Ya. Misalnya as-sirat al-mustaqim dengan sawa usabil. Sawa usabil itu kan umum, definisi yang lebih umum dibandingkan sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu lebih khusus. As-sirat al-mustaqim itu lebih khusus dibandingkan dengan sawa usabil. Itu secara umum gitu. Jadi as-siratal mustaqim itu lebih spesifik. Apa itu al-Islam? Ya. Jadi as-siratal mustaqim itu lebih spesifik. Al-Islam bahkan bukan cuma Islam secara umum. Islam secara lebih khusus lagi. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu udah jelas-jelas. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihimnya udah jelas. Siapa itu? Kita sudah sampaikan bahwa alladzina an'amallahu itu adalah minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasalih. As-siratal mustaqim itu spesifik. Dia jalan yang lurus dan dia spesifik. Hanya ini. Tapi kalau sawu sabil bisa lebih luas. Bisa bermakna tauhid secara umum. Misalnya begitu. Bisa bermakna tauhid secara umum. Wallahu ta'ala. Itu contohnya. Dan kalau kita lihat sinonim dalam Al-Quran, itu Allah enggak sekadar supaya cakep. Kalau kita kan kalau nulis buku supaya maknanya supaya kelihatannya cakep, maka makna yang sama dibuat dengan kata yang berbeda gitu kan, supaya nggak berulang. Tapi Al-Quran nggak begitu, nggak cuma untuk menampakkan keindahan, tapi pasti ada makna yang ingin dicapai. Begitu. Jadi beda lafaz, insya Allah itu beda, maknanya akan ada perbedaan. Begitu. Walaupun mungkin bisa jadi penggaliannya belum banyak diungkap, ya, penggaliannya belum banyak diungkap. Demikian, wallahu ta'ala seperti itu. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah.